Kami dari kelas 4IA 13 untuk tugas pengolahan citra dari kelompok 4 yang terdiri dari Anissa Paras Ayu, Erlangga Yendra Saputra, Hamdalah Perdana Putra, Ilham Lazuardi Fauzan, Putri Mawarsari, dan Soekardi akan membahas mengenai aplikasi steganografi. Saya Erlangga Yendra Saputra akan menjelaskan mengenai pengertian steganografi. Steganografi adalah teknik menyembunyikan data rahasia di dalam wadah atau media digital sehingga keberadaan data rahasia tersebut tidak diketahui oleh orang. Steganografi membutuhkan dua properti, yaitu wadah penampung dan data rahasia yang akan disembunyikan. Steganografi digital menggunakan media digital sebagai wadah penampung, misalnya citra, audio, teks, dan video. Data rahasia yang disembunyikan juga dapat berupa citra, audio, teks, atau video. Penyisipan data rahasia dengan teknik steganografi dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi yang disisipkan tidak merusak data digital yang digunakan sebagai wadah. Data yang disisipkan bersifat tersembunyi dan keberadaannya tidak disadari oleh indera manusia. Saya Anissa Paras Ayu akan menjelaskan tentang sejarah steganografi. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata steganos yang artinya tersembunyi dan grapen yang artinya menulis, sehingga bisa diartikan sebagai tulisan yang tersembunyi. Steganografi adalah ilmu yang mempelajari teknik penyembunyian pesan rahasia di dalam pesan yang lainnya, sehingga orang lain tidak akan tahu bahwa terdapat pesan rahasia di dalam pesan yang mereka baca. Steganografi sudah dikenal oleh bangsa Yunani. Penguasa Yunani dalam mengirimkan pesan rahasia menggunakan kepala budak atau prajurit sebagai media. Dalam hal ini, rambut budak tersebut akan dibotak, lalu pesan rahasia ditulis pada kepala budak. Ketika rambut budak tumbuh, budak tersebut diutus untuk membawa pesan rahasia di kepalanya. Berbeda dengan bangsa Yunani, bangsa Romawi mengenal steganografi dengan menggunakan tinta tak tampak untuk menuliskan pesan. Tinta tersebut dibuat dari campuran sari buah, susu, dan cuka. Jika tinta digunakan untuk menulis, maka tulisannya tidak tampak. Tulisan di atas kertas tersebut dapat dibaca dengan cara memanaskan kertas tersebut. Nama saya Hamdalah Perdana Putra. Saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan pada teknik steganografi. Teknik steganografi sendiri mempunyai banyak metode yang dapat diterapkan. Setiap wadah penampung tentunya mempunyai metode tersendiri. Sebagai contoh, data atau arsip yang akan disimpan dalam wadah penampung berupa citra dapat menggunakan metode least significant bit, yaitu salah satu cara paling umum untuk menyembunyikan data pada citra. Walaupun banyak kekurangan pada metode ini, tetapi kemudahan implementasinya membuat metode ini tetap digunakan sampai sekarang. Apabila digunakan image 24 bit color sebagai cover, sebuah bit dari masing-masing komponen red, green, dan blue dapat digunakan sehingga 3 bit dapat disimpan pada setiap pixel. Misalnya, gambar 1 sebagai contoh dari arsip elektronik berupa citra foto yang belum berisi data rahasia sebagai tanda autentikasi. Sedangkan proses pengisian data dengan software steganografi serta pesan yang disisipkan dapat dilihat pada gambar 2. Setelah diproses dengan aplikasi steganografi, maka hasil proses steganografi pada aplikasi di atas dapat dilihat pada gambar 4. Ketika kita lihat dari kedua file citra tersebut, tentu kita akan mengira bahwa citra sebelum dan sesudah disisipkan pada pesan adalah dua file yang sama, apalagi apabila kita membedakannya dengan mata telanjang. Saya Ilham Lazuardi Fauzan akan menjelaskan tentang metode LSB pada steganografi. Untuk menjelaskan metode ini, digunakan cara digital sebagai media penyamar atau cover object. Citra digital dapat dipandang sebagai kumpulan piksel dengan masing-masing piksel memiliki nilai tertentu yang dinyatakan dalam bilangan biner. Citra digital abu-abu dapat dipresentasikan menggunakan bilangan biner 8 bit. Pada setiap bit dari piksel citra terdapat bit yang paling kecil bobotnya, disebut sebagai least significant bit atau LSB. Misalnya pada bit 00011001, maka bit LSB-nya adalah bit yang paling kanan, yaitu 1. Untuk melakukan penyisipan pesan, bit yang paling cocok untuk diganti dengan bit pesan adalah bit LSB. Sebab pengubahan bit tersebut hanya akan mengubah nilai byte-nya menjadi 1 lebih tinggi atau 1 lebih rendah.
Sebagai contoh, urutan bit berikut ini menggambarkan 3 piksel dari suatu citra berwarna 24 bit sebagai cover image. Pesan yang akan disimpan adalah karakter A, yang nilai binarnya adalah 100000001. Maka akan dihasilkan stegano image dengan urutan bit sebagai berikut. Selanjutnya, saya Putri Mawarsari akan menjelaskan tentang pemakaian aplikasi steganografi. Aplikasi steganografi ini merupakan aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini berupa project yang akan dijalankan melalui NetBeans IDE. Jadi kita menjalankan project steganografi. Project ini dirun terlebih dahulu. Aplikasi ini bernama Steganografi 2.0. Dia memiliki beberapa fitur, yaitu untuk embed message dan file, serta meretrieve file serta message. Kita akan menggunakan fitur embed message terlebih dahulu. Fitur ini merupakan fitur yang akan menyisipkan sebuah pesan ke dalam sebuah file. File yang akan disisipkan pesan ini merupakan file gambar. File yang kita gunakan adalah file sawah.jpg. File ini merupakan master file. Master file itu adalah file yang akan disisipkan pesan. Selanjutnya dipilih output file, file hasil keluaran setelah file JPG ini disisipkan pesan. Nama dari output file dapat dirubah sesuai dengan keinginan. Lalu akan muncul jendela embedding message. Pesan diketikkan di dalam form message. Di sini kita ketik pengolahan citra kelompok 4. Lalu dapat kita lihat file, master file, output file, namanya, serta size-nya. Kemudian ada fitur compression untuk mengompres file yang telah disisipkan pesan. Ada pilihan low, normal, dan high. Tetapi kita tidak menggunakan fitur ini. Selanjutnya ada fitur encryption untuk mengenkripsi menggunakan password. Jadi untuk retrieve message akan diminta password. Lalu kita klik go untuk mengembed message. Selanjutnya kita close. Fitur selanjutnya yang akan kita gunakan adalah untuk meretrieve message dari message yang telah kita sisipkan ke dalam file JPG sebelumnya. Kita buka filenya di folder message, master file, hasil sawah.jpg. Akan ditunjukkan informasi dari filenya. Kalau kita klik go, akan dimunculkan jendela untuk meminta password. Masukkan password, kemudian pilih retrieve now. Maka akan muncul message yang telah disisipkan ke dalam gambar hasil sawah.jpg, pengolahan citra kelompok 4. Selanjutnya close. Kemudian saya, Sukardi, akan menjelaskan fitur lainnya dari program ini, yaitu embed file. Fitur embed file akan menyisipkan file ke dalam file lainnya. Pertama kita pilih master filenya. Master filenya berupa JPG yang telah digunakan sebelumnya, sawah.jpg. Kemudian output filenya kita ubah namanya menjadi hasil sawah file.jpg. Kemudian data file, data yang akan disisipkan. Data ini berupa data .txt bernama pesan docs.txt. Kita lihat sebelumnya file pesan .txt itu berisi apa. Nah, dalam file ini akan ada nama master file, output file, data file. Kemudian ada fitur compression dan encryption, tapi tidak kita gunakan. Lalu kita klik go untuk mengembed file. Selanjutnya adalah fitur untuk retrieve file.
Kita buka master filenya, file yang telah dibuat, file hasil sawah file.jpg. Mana ada informasi tentang filenya, requestnya. Oke. Akan menampilkan file yang didapat berisi tulisan pengolahan citra. Demikian penggunaan aplikasi dari steganografi. Dapat kita lihat file yang telah di-embed dengan file ataupun misik. Dan dengan file hasilnya, di sini akan dibandingkan ini merupakan file aslinya sawah.jpg. Kemudian file yang telah di-embed file pesan.exe yang tadi. Ini merupakan filenya hasil sawah.file dengan sawah.jpg. Kita lihat secara berdampingan. Secara kasat mata gambarnya terlihat sama, jadi orang tidak akan berpikir kalau telah ada file yang telah disisipkan ke dalam gambar tersebut. Ini juga kita buka file yang telah di-embed misfit, file hasil sawah.jpg. Dan tidak terlihat perbedaan. Demikian penggunaan aplikasi steganografi. Dari penjelasan kami semua, yang dapat disimpulkan adalah 1. Pemilihan citra juga harus diperhatikan. Semakin banyak komposisi warna, semakin sulit untuk melihat perubahan citra. 2. Metode LSB sangat tergantung terhadap ukuran citra dan pesan yang akan disisip, dan berbanding terbalik dengan kualitas citra. Semakin besar data, semakin rendah kualitas citra, dan sebaliknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami.